Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Haji Pangayom, S1 Teknik Industri, semester 5 kelas minggu. Saya hari ini pengen eh, menghitung HPP dari usaha UMKM bubur ayam, tempat langganan saya. Jadi stay tune untuk kita hitung berapa sih HPP-nya dari bubur ayam itu. Oke, next. Kita sekarang mau persiapan berangkat ke tempat bubur langganan saya. Oke. Oke, baik. Ini kita langsung ke hasil wawancara dengan pelaku usaha bubur ayam yang kemarin eh, saya datangi untuk saya cari tahu berapa sih HPP dari usaha bubur ayam itu sendiri. Baik, di sini kita masuk ke awal. Jadi dari pedagangnya tersebut bilang investasi di awal itu beliau mengeluarkan uang 9 juta rupiah. Nah, untuk biaya awalnya itu saya kategorikan nomor ekonomisnya untuk 12 bulan. Nah, yang pertama ada biaya tetap. Jadi penyusutannya dari 9 juta nilai investasi di awal itu dikurangi 10% dari biaya awal dibagi 12 bulan. Jadi dapatnya 675.000 per bulannya. Kemudian yang kedua, sewa tempatnya itu per bulannya 400.000. Nah, jadi total dari keseluruhan biaya tetap itu ada 1.075.000 per bulan. Kemudian masuk kedua, di sini dari hasil saya wawancara memang tidak diberitahu secara lengkap, namun beliau menjelaskan beberapa biaya-biayanya. Yang pertama itu ada beras 2 kilo per hari itu kemudian dikali 30 hari dan harga per kilonya itu 12.000 di tempat pedagangnya. Jadi total dia mengeluarkan, saya hitung itu 720.000 per bulan. Yang kemudian air. Nah, air di sini menggunakan air galon untuk merebus berasnya agar bisa menjadi bubur. Kemudian sisa airnya itu ada yang digunakan untuk di bagian lainnya. Nah, itu dikali 30 hari dikali, nah di sini menggunakan, karena beliau ini menggunakan air isi ulang, jadi harganya 6.000 per galon. Nah, saya total itu jadi 180.000 per bulan. Kemudian ada gas. Beliau ngomong satu minggu itu satu tabung dikali 4 minggu, terus dikali harga per tabung gasnya itu di daerahnya itu beliau menyebutkan di 23.000. Saya total itu jadi per bulan itu beliau mengeluarkan pengeluaran 92.000. Tapi dengan catatan dari beliau sendiri ngomong pemakaian gas sendiri itu dari range 5 tabung sampai 6 tabung. Jadi saya memberikan note di sini. Jadi 6 tabung itu 138.000. Jikalau di bulan itu penggunaan gasnya over atau boros. Kemudian ayam di sini beliau ngomong 1 kilonya itu untuk 2 hari. Jadi per harinya itu setengah kilo. Nah, dikali per ekornya itu atau per kilonya itu ayam, saya menggunakan data harga ayam saat ini itu 35.000 di pasar. Jadi saya total itu ada penggunaan 15 kilo per bulan dikali 35.000 sama dengan 525.000 per bulannya. Kemudian kerupuk. Nah, kerupuk sendiri sebenarnya beliau
eh, tidak menghitung berapa penggunaannya, namun beliau ngomong perkiraannya 2 kilo per hari. Jadi saya kali 30 hari, kemudian saya kali harga beliau beli mentahnya itu 20.000 per kilo. Jadi total beliau mengeluarkan uang atau pengeluarannya itu 1.200.000 per bulan untuk kerupuk. Kemudian kacang goreng sendiri penggunaannya 1 kilo per hari, tapi dari beliau ngasih catatan biasanya tidak nyampe 1 kilo untuk satu harinya. Tapi kata beliau untuk agar lebih enak dibuatkan datanya jadi 1 kilo per hari. Nah, kemudian saya kalikan 30 hari dan harga kacang mentahnya di pasaran itu harganya 26.000 per kilo. Jadi total pengeluaran beliau itu 780.000 per bulan. Kemudian ada bawang goreng. Nah, di sini beliau menggunakan bawang goreng yang sudah jadi atau yang sudah di packaging. Itu beliau beli dari distributor. Jadi penggunaannya untuk 1 kilogram bawang goreng sendiri itu digunakan untuk per 1 bulan. Nah, 1 kilonya itu dengan harga 45.000. Jadi total pengeluaran per bulannya 45.000 per bulan. Kemudian ada daun seledri, beliau menggunakan 2 ikat. Itu kalau di pasaran itu biasanya daun seledri itu per ikat. Nah, itu beliau menggunakan 2 ikat per hari dikali 30 hari. Kemudian dikalikan per ikatnya itu harganya Rp2.000. Nah, jadi saya total itu ada 120.000 per bulan pengeluarannya untuk daun seledri sendiri. Kemudian kecap manisnya itu menggunakan kecap manis cap benteng dengan ukuran yang paling besarnya itu 625 ml. Itu bisa digunakan per 1 bulan, bahkan bisa lebih dari hasil wawancara dengan pelaku usahanya. Terus dari harga kecap manisnya itu ada 23.000. Jadi pengeluaran per bulannya untuk kecap manis 23.000 per bulan. Kemudian ada sambal. Nah, di sambal di sini udah include semuanya. Jadi kayak pelaku usaha ini karena pengennya singkat aja, jadi pengennya langsung to the point, langsung ke sambalnya. Itu range harga dari 15.000 sampai 20.000 per hari untuk pembuatan sambal. Namun jikalau memang harga cabai dan lain sebagainya naik, mungkin bisa lebih dari 20.000 sampai range-nya itu 30.000 per hari. Nah, dikalikan 30 hari sehingga dapat pengeluaran per bulannya itu 600.000 per bulan. Kemudian bumbu di sini all in include semua. Karena ini bumbu dari beliau hanya ngomongnya bumbu, jadi saya tulis bumbu. Nah, di sini per harinya itu range harga dari pengeluarannya itu 10.000 sampai 15.000. Namun seringnya beliau ngomongnya 10.000 per hari. Dikalikan 30 hari sama dengan pengeluaran untuk bumbu sendiri per bulannya 300.000. Kemudian minyak goreng di sini penggunaannya 6 liter per bulan. Itu biasa beliau melakukan pengeluaran karena boros atau tidaknya tetap beliau membeli 6 liter minyak goreng untuk baik stok maupun operasionalnya. Jadi saya mencantumkan sesuai wawancara, jadi 6 liter per bulan dikali beliau harga belinya dari distributor itu 35.000, kadang-kadang 34, tapi saya mencantumkan seringnya beliau beli itu di harga 35.000. Jadi total pengeluaran beliau itu 210.000 per bulan. Jadi total 4.841.000 untuk biaya campurannya. Kemudian harga jual per porsinya itu di angka 10.000 sampai 12.000. 10.000 itu untuk setengah porsi,
dan 12.000 itu paket lengkapnya. Seperti itu. Tapi di luar harga sate-satean. Seperti itu. Kemudian dilanjut. Nah, di sini ada biaya produksi. Biaya produksi ini didapat dari biaya tetap ditambah biaya campuran. Tadi biaya produksinya itu di angka 1.075.000 plus atau ditambah dengan biaya campurannya 4.841.000, sehingga dapat totalnya itu 5.916.000 rupiah. Kemudian kapasitas produksinya dari per harinya itu 50 porsi dikali 30 hari. Namun sebenarnya ini yang saya cantumkan itu hanya untuk beliau buka di siang hari menjelang sore hari hingga malam hari untuk jam bukanya. Dan di pagi harinya beliau sebenarnya juga buka itu dari sehabis subuh beliau buka sampai jam 12 siang. Namun di sini saya cantumkan hanya 50 porsi. Ini untuk di jam siang menjelang sore hingga malam hari dengan notnya. Sehingga saya kalkulasikan dengan per bulannya itu beliau bisa menghasilkan 1.500 porsi. Nah, kemudian kita hitung HPP-nya itu dengan rumus biaya produksi dibagi kapasitas produksi, yang dimana biaya produksinya 5.916.000 rupiah dibagi 1.500 porsi, sehingga mendapatkan jumlah HPP yaitu 3.944 perak. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mungkin saya minta maaf. Apabila ada kesalahan, saya minta kritikannya, sarannya, masukannya, karena saya pribadi juga baru belajar menghitung HPP. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.